puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membaca firman Tuhan buat kita dari Injil Matius pasal yang ke-21, dan saya akan baca di dalam ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal itu." Oh, haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat firman Tuhan ini supaya kita dapat mengerti arah dari mana firman ini, yaitu kita harus membaca mulai dari ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27. Ternyata di sana setelah kita membaca, kita mendapat dan mengetahui bahwa Yesus dan para murid-murid sedang ada di bait Allah dan mereka mengajar di sana, dan mereka memberikan suatu pengajaran yang begitu jelas dan penuh kuasa. Bahkan tentu sebelumnya mereka sudah mengetahui apa yang dilakukan oleh Yesus. Para orang sakit, orang-orang buta, lumpuh dan segala macam, mereka mengadakan mujizat. Dan setelah Yesus ada di bait Allah mengajar, lalu ahli-ahli Taurat berkata dan bertanya kepada mereka, "Dari kuasa mana kamu melakukan hal itu?" Nah, tetapi Yesus tidak menjawab dengan lugas, tetapi terlebih dahulu dia bertanya kepada mereka, "Dengan baptisan manakah Yohanes membaptis?" Nah, lalu mereka tidak bisa menjawabnya. Nah, setelah itu Yesus pun berkata, "Aku pun tidak berkata dari kuasa mana aku melakukan ini." Haleluya. Ini sesuatu yang menakjubkan buat kita. Dan kita ingat satu kejadian di negeri ini, hari-hari ini yang begitu hangat, di mana Jokowi dituduh melakukan ijazah palsu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tuduhan-tuduhan itu ditekankan kepada Jokowi supaya Jokowi menunjukkan ijazahnya. Nah, tetapi Jokowi ternyata tidak menunjukkan ijazah asli itu. Dan memang harus begitu. Sebab siapa mereka yang menuntut? Ya, dengan kuasa mana mereka menuntut supaya mereka atau Jokowi menunjukkan ijazah itu? Penegak hukum bukan, aparat keamanan juga bukan. Mereka adalah rakyat. Nah, itu. Jadi di sini Jokowi tidak berkewajiban untuk menunjukkan ijazah aslinya. Nah, tapi kita lihat Jokowi begitu tenang sampai hari ini dengan tuduhan-tuduhan itu. Jokowi begitu kuat, Jokowi begitu tenang menghadapi segala tuduhan. Begitupun Yesus pada murid-murid, mereka tidak menjawab dengan sesuatu yang kasar. Dan di sini Yesus dan murid-murid begitu tenang mereka menghadapinya. Saudaraku, ternyata saya pelajari firman Tuhan ini. Di dalam kehidupan keseharian kita, tentu ada banyak mengalami tantangan pencobaan yang sangat dahsyat dalam hidup kita. Nah, di sini kita melihat firman Tuhan ini mengajar kita supaya kita juga menghadapi semua tantangan persoalan yang ada dengan tenang. Sebab tanpa ketenangan yang kita miliki, tidak kita bisa menghadapi dunia ini. Makanya ayat firman Tuhan dalam 1 Petrus berkata, "Tenanglah supaya kamu dapat berdoa." Ya, kita harus tenang menghadapi tantangan persoalan yang bertubi-tubi datang kepada kita supaya kita dapat berdoa. Ketika kita berdoa, masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memberikan jawaban apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita lakukan, keputusan-keputusan apa yang harus kita buat, sehingga kita dikatakan akan keluar sebagai pemenang di atas pemenang. Kalau kita menghadapi tantangan ini dengan suatu emosi, ya, tidak tenang, maka kita akan kalah. Tetapi kita mohon kepada Tuhan supaya apa yang kita lakukan, keputusan-keputusan apapun yang kita lakukan dengan tepat. Nah, itu sebabnya melalui firman Tuhan ini, apapun masalah dan persoalan yang kau hadapi hari-hari ini, hadapi dengan tenang. Berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan jalan keluar buat kita. Yang percaya katakan amin. Tanpa ketenangan
kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa ketenangan, kita akan melakukan kesalahan-kesalahan. Baik dalam keputusan-keputusan kita akan membuat keputusan yang salah. Tapi kalau kita mengalami ketenangan, masalah sebesar apapun yang kita hadapi, saya percaya Tuhan akan menolong kita. Sehingga persoalan-persoalan yang kita hadapi dapat kita selesaikan dengan baik. Haleluya, haleluya. Saya dengan Pendeta Petrus Sibarani mengucapkan selamat beraktivitas. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Amin.